Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Universitas Muhammadiyah Metro, podcastnya Generasi Solusi Sukses Masa Depan. Nah, kenalin, saya Arbito Suhendro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang akan menjadi host pada hari ini. Rasanya kurang sempurna tanpa adanya lawan bicara saya. Assalamualaikum Bapak Dr. Samson Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau saat ini menjadi direktur utama ya Pak ya di Pondok Pesantren Imadul Bilad, juga menjadi dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, juga menjadi anggota Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Metro gitu. Masya Allah, saya sangat terhormat sekali Bapak bisa berbicara dengan Bapak di sini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, dengan latar belakang beliau yang luar biasa sekali. Nah, kita hari ini akan membahas masalah kenapa sih Universitas Muhammadiyah Metro mengambil visinya yaitu prophetic profesional. Apa sebenarnya prophetic profesional itu? Nah, kita akan bahas tuntas dengan Bapak Dr. Samson Fajar gitu ya, Pak. Nah, saya mewakili teman-teman nih Pak, kita akan ngomongin masalah prophetic profesional. Arbi kurang terlalu paham juga gitu Pak terkait dengan kenapa UM Metro mengambil visi ini. Mungkin boleh di-spill dikit Pak, boleh diceritakan dikit gitu. Kenapa Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mas Arbi dan semua generasi sukses, ya solusi sukses masa depan Universitas Muhammadiyah Metro. Saya akan sedikit menyampaikan gitu. Kenapa Universitas Muhammadiyah Metro mengambil visi menjadi pusat keunggulan prophetic profesional, modern dan mencerahkan. Nah, itu secara sempurna ya. Secara sempurna visi Universitas Muhammadiyah Metro itu menjadi pusat keunggulan ya, prophetic profesional, modern dan mencerahkan ya. Tetapi di dalam visi itu ada satu kata sifat namanya prophetic gitu ya. Satu kata sifat prophetic yang itu nanti akan mensifati profesional, akan mensifati modern, kemudian akan mensifati mencerahkan ya. Karena memang prophetic itu adalah sesuatu yang bernilai kenabian. Sesuatu yang bernilai kenabian. Kenapa ini diambil gitu? Satu alasannya karena memang mayoritas bangsa Indonesia ini sebenarnya beragama Islam. Iya. Dan yang lainnya juga mereka beragama, gitu ya. Misal ada Nasrani, ya, dan yang lainnya. Dan pasti semua agama itu punya nabi, ya, punya nabi. Mereka punya sesuatu tokoh yang mereka ikuti. Nah, kita kembali kepada prophetic tadi bahwa nilai-nilai kenabian itu begitu utama, Mas. Ya, karena mereka adalah manusia-manusia yang sudah mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat jaminan dari Tuhan. Maka nilai-nilai yang mereka bangun itu perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita, gitu. Terutama dalam bidang akademik kita, ya, pada nilai-nilai profesional kita, ya. Kalau Mas Arbi sebagai seorang mahasiswa hukum, ya, menjadi sarjana hukum, ya, seorang sarjana hukum yang terbalut di dalam dirinya itu nilai-nilai kenabian, ya toh? Nah, jadi kalau ada seorang sarjana teknik, ya sarjana teknik yang terbalut di dalam dirinya nilai-nilai kenabian. Dia tidak hanya seorang profesionalisme saja gitu, hanya bukan seorang profesionalis saja, tapi ada nilai yang melekat di dalam dirinya itu. Ya. Nah, nilai yang kita bangun ya sederhana. Ya. Yang pertama adalah nilai-nilai profetik yang kita bangun itu adalah yang melekat pada diri Nabi. Yang pertama adalah kejujuran, sidik. Ya kan Mas? Ya. Sekarang ini susah Mas nyari orang jujur. Bener enggak? Bener Pak, setuju Pak, susah. Nyari orang jujur itu susah. Makanya dengan nilai kejujuran ini diharapkan profesionalis yang lahir dari Universitas Muhammadiyah Metro membawa nilai kejujuran ini sampai mereka nanti jadi orang-orang sukses, menjadi orang besar skala lokal, nasional, bahkan mungkin internasional. Kan ini paling sulit. Iya. Banyaknya koruptor dan yang lain karena memang jauh dari nilai ini, ya kan? Nah, yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Saya yakin semua
calon-calon sarjana Universitas Muhammadiyah Metro ke depan itu akan memegang amanah. Ya. Kalau dia seorang pendidik, dia akan memegang amanah pendidikan. Dia seorang sarjana hukum akan memegang amanah pada bidang hukum, hakim, jaksa dan yang lain. Ya. Seorang profesionalis teknik atau sarjana teknik dia akan memegang amanah sebagai seorang teknokrat, ya kan? Nah, bahkan seorang agamawan pun ya yang lulusan dari Fakultas Agama Islam dia akan memegang amanah sebagai seorang agamawan, mubaligh dan yang lain. Maka ini butuh amanah, ya, sehingga dia dapat dipercaya ya di dalam memegang amanah tersebut. Kemudian fatonah. Ya, kemudian fatonah, apa itu? Ya, cerdas. Fatonah itu artinya cerdas, ya. Jadi semua sarjana yang lahir dari Universitas Muhammadiyah Metro, harapannya kecerdasannya itu mengikuti kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kecerdasan untuk menipu orang. Kan banyak orang pinter itu minterin orang. Iya. Nah, kecerdasannya adalah untuk bagaimana peka kepada kehidupan, peka untuk memikirkan bangsa, masyarakat, umat supaya mereka lebih baik nanti ke depan. Jadi ilmu yang mereka dapatkan, mereka inovasikan, mereka kembangkan untuk bagaimana kemaslahatan kehidupan. Dan terakhir tabligh. Nah, ini yang menarik. Para nabi dan rasul itu ya sifat yang paling dominan itu tabligh. Apa? Mau menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan ilmunya. Banyak sarjana, Mas Arbi, yang mereka setelah jadi sarjana ya hanya menjadi seorang profesionalis tapi tidak pernah mau menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Dan ini adalah risalah. Ini adalah tugas sebagai seorang ilmuwan. Ini adalah tugas sebagai seorang mahasiswa, tugas sebagai seorang sarjana, ya, untuk bagaimana menyampaikan kebenaran-kebenaran yang mereka dapatkan. Maka kalau Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayatan, gitu ya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ini adalah amanah besar bagi kita sebagai seorang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan. Contoh nanti Mas Arbi jadi hakim, ya harus bisa menyampaikan kebenaran apa adanya, bukan kebenaran yang mungkin pesanan karena sesuatu, gitu kan? Kayak saya kayak sarjana teknik, ya harus menyampaikan kalau memang ini jalan ini kekuatannya untuk 5 ton. Ya hanya untuk 5 ton, sampaikan. Jangan 5 ton tapi ngomongnya kuat untuk 10 ton, akhirnya jadi hancur pula. Artinya ini dalam hal yang saya katakan adalah keberanian kita menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, kepada umat, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparansi, ya. Itu yang sifat Nabi yang akan dibangun di Universitas Muhammadiyah Metro, dan hari ini terus kita godok, terus kita gagas bagaimana mahasiswa ke depan bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut saya pilihan tepat bagi kawan-kawan yang saat ini lagi mencari tempat kuliah Universitas Muhammadiyah Metro itu, karena tidak hanya mendapatkan nilai kognitif intelektual atau kecerdasan akal saja, tapi mereka akan dibalut di dalam dirinya 4 sifat tadi: sidik, kejujuran, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, ya, kemudian tabligh, bisa menyampaikan kebenaran. Gitu Mas Ardi. Masya Allah. Jadi memang seperti itu teman-teman, Universitas Muhammadiyah telah menelaah panjang kemudian untuk bisa bermanfaat bagi dosen juga, mahasiswa juga, dan kemaslahatan umat juga Pak ya. Betul. Nah kalau boleh tahu, untuk bisa menentukan sebuah visi yang cukup indah dan menarik gitu ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu tuh berapa lama, dan kemudian ceritanya gimana Pak, boleh diceritakan? Untuk menentukan visi itu Mas Arbi butuh waktu. Ya, butuh waktu panjang, butuh perenungan. Kita juga harus melihat kebutuhan, kebutuhan masyarakat seperti apa. Kenapa Universitas Muhammadiyah Metro memilih visi tersebut ya dalam keputusannya? Karena memang saat ini bangsa kita sangat butuh itu. Iya, bangsa kita butuh itu, negara kita butuh itu, ya, butuh orang-orang yang jujur,
butuh orang-orang yang amanah, ya, butuh orang-orang yang profesional, cerdas, ya, juga butuh orang-orang yang mampu menyuarakan kebenaran, kan gitu, ya, tuh, butuh orang-orang seperti itu. Nah, maka kemudian dengan peluang itulah visi ini ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Metro dalam jangka waktu tertentu yang akan terus kita implementasikan gitu ya. Nah, ini adalah nilai keunggulan di Universitas Muhammadiyah Metro gitu ya. Makanya di Universitas Muhammadiyah Metro tidak hanya mata kuliah yang bersifat kefakultasan, keprodian saja gitu ya. Tapi ada nilai-nilai al-Islam di dalamnya yang itu menjadi ruh daripada nilai profetik itu. Ya. Bahkan dosen-dosen pun ya kita adakan program-program untuk bagaimana bisa menuju kepada nilai-nilai profetika itu gitu. Nilai-nilai kenabian yang sudah ditetapkan sebagai visi di Universitas Muhammadiyah Metro itu. Begitu Mas Arbi. Aku langsung merasa beruntung gitu Pak menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro setelah mendengar penjelasan yang luar biasa ini Pak. Nah, kalau saya boleh tahu gitu Pak, apa sebenarnya langkah konkret yang kemudian pengen dicapai di dekat-dekat ini dengan visi profetik profesional ini Pak? Sekarang lagi konsen di bagian, tadi kan ada 4 ya Pak ya. Itu sekarang lagi di mana Pak? Yang pertama kami di Badan Pembina Harian ya menetapkan pedoman hidup Islami warga kampus gitu ya. Iya. Mungkin ada yang gambarkan gitu ya, kehidupan Islami itu seperti sesuatu yang eksklusif gitu. Nah, kita ingin menghadirkan bahwa kampus Muhammadiyah itu, Universitas Muhammadiyah Metro ini sebagai kampus Islami yang terbuka ya. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, dan ini yang harus kita hadirkan Mas. Karena memang kama arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa nabi itu diutus untuk seluruh alam. Ya. Artinya walaupun kita ini Universitas Muhammadiyah Metro ini basisnya, dasarnya adalah Islam ya, tetapi kita hadir untuk seluruh manusia. Ya. Karena memang sifat agama kita begitu. Ya, sifat agama kita itu begitu. Rahmah. Bukan marah. Kita ini rahmah, ramah, bukan marah. Itu Islam sebenarnya. Berarti itu Islam. Jadi artinya dengan pedoman hidup Islami warga kampus itu akan mendidik seluruh stakeholder yang ada di dalam Universitas Muhammadiyah Metro, baik dosen dan karyawan, itu punya jiwa-jiwa Islami, jiwa-jiwa kenabian tadi, gitu ya. Begitu juga mahasiswanya, sehingga semua nanti yang melihat performa daripada Universitas Muhammadiyah Metro itu akan melihat Islam itu di dalamnya, akan melihat Islam yang sebenarnya itu di Universitas Muhammadiyah Metro. Itu sebuah harapan. Nah, itu yang pertama secara pedoman ya. Kemudian dalam program-program ya kita tegakkan semua stakeholder yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro, terutama dosen karyawan, mereka harus wajib mengikuti kegiatan-kegiatan profetik ya, baik itu yang bersifat keagamaan ya, salah satunya adalah kajian-kajian yang kita adakan ya, dan itu menjadi syarat ya, menjadi syarat mereka untuk lanjut kepada jenjang untuk melanjutkan karirnya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti Universitas Muhammadiyah Metro hanya sebagai tempat bekerja, bukan tempat untuk mengembangkan diri gitu ya. Nah, kalau untuk mahasiswa ya mereka harus mengikuti kegiatan Al-Islam ya, AIK itu sendiri, yang itu adalah menjadi basis daripada profetik baik itu secara kurikuler maupun non kurikuler. Jadi seperti itu. Gitu, luar biasa banget teman-teman semua. Kalau misalkan sudah mendengarkan ini, kalau teman-teman ini langsung dicatat, kemudian juga harus segera diimplementasikan gitu Pak. Tapi kemudian teman-teman juga mungkin agak cukup kesulitan untuk menelaah, kemudian untuk memahami profetik profesional ini Pak. Kalau langkah yang mudah untuk segera bisa diterapkan teman-teman, untuk segera kemudian bisa mencerminkan bahwa kita ada di kampus yang profetik profesional, itu seperti apa Pak langkah-langkahnya menurut Bapak? Itu yang menarik. Jadi setiap
setiap fakultas, setiap prodi nanti ada habit-habit profetis yang harus ditegakkan, gitu ya. Karena memang supaya mudah untuk diterapkan kan seperti itu, untuk mudah diterapkan. Ya, habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan sehingga nanti akan membentuk pribadi-pribadi itu menjadi insan-insan profetik gitu ya. Nah, contoh habit itu adalah mohon maaf pada sisi ritual ya. Pada sisi ritual ya, bagaimana jam-jam perkuliahan itu bersesuaian dengan jadwal waktu sholat ya. Dan kemudian dosen juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk bagaimana menegakkan sholat. Kemudian bagaimana tata cara aturan-aturan berpakaian yang benar. Kemudian juga bagaimana ada etika dalam berbicara gitu ya. Nah, itu mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian dengan etika-etika yang mungkin terpasang di mana-mana gitu ya, itu nanti akan lebih mudah untuk bisa diterapkan oleh mahasiswa, oleh dosen itu sendiri gitu ya, sehingga hari-hari mereka itu ada perkembangan gitu, ada pengembangan diri gitu. Ya biasanya kalau karyawan mungkin dulu berbicaranya kurang bijak, tapi setelah adanya etika berbicara yang ada, kemudian mereka menjadi lebih bijak dan itu terus dikontrol, itu terus dikontrol gitu ya, sehingga mereka bisa memenuhi 4 kriteria tadi mas, kejujurannya, ya, kemudian amanahnya, ya, amanah ini nanti akan panjang kalau dibahas, kemudian profesionalisnya, kecerdasannya, itu akan terus diukur nanti dengan 4 kriteria ini. Kemudian tabliknya, ya, penyampaian mereka, gitu ya, penyampaian mereka. Dan ini berlaku untuk dosen, karyawan, mahasiswa, dan semua stakeholder yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi kalau saya ibaratkan Universitas Muhammadiyah Metro itu kalau sudah punya visi ini nanti kayak sebuah mesin cetak harapannya mas. Mesin cetak tuh gini, kayak roti ya, umpamanya kita buat roti bolu gitu. Apapun bahannya kalau masuk cetakan roti bolu itu ya jadi bulat gitu. Harapannya kan begitu ya. Ketika empat nilai profetik ini terbangun di Universitas Muhammadiyah Metro gitu ya, nanti secara otomatis mahasiswa masuk itu sudah menikmati iklim di dalamnya, kondisivitas kampus yang luar biasa, yang nilai profetik itu jalan, mereka nanti akan terbentuk. Mereka kok berpakaian yang enggak elok gitu ya, akhirnya malu. Ya. Kemudian melakukan hal yang tidak baik, mereka malu, akhirnya mereka terbentuk nanti. Karena sebenarnya hidup ini kan cuman membangun lingkungan sebenarnya mas. Nah, maka saran saya kawan-kawan yang ingin kuliah gitu ya, calon-calon generasi sukses masa depan, menurut saya harus mencari tempat kuliah yang bisa membentuk intelektual mereka, membentuk emosional mereka, dan membentuk spiritual mereka. Karena kalau kita pakai teorinya ESQ ya, Ari Ginanjar itu ya, kalau mahasiswa itu hanya mencari tempat kuliah untuk mengisi intelektualnya, itu enggak jaminan sukses. Karena kesuksesan itu intelektual hanya berkontribusi 5-20%. Iya mas, pinter otaknya itu cuma berkontribusi 5-20%. Tapi yang 80% apa? Emosional dan spiritual. Ya, emosional itu apa? Akhlak, adab, etika, sikap. Spiritual apa? Ibadah mereka, ketawaduan mereka, ya, itu adalah spiritual mereka. Nah, jadi Universitas Muhammadiyah Metro ingin mengaktualisasikan itu secara totality gitu ya. Bagaimana mahasiswa bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, dapat intelektualnya, dapat emosinya, dan juga dapat spiritualnya. Maka kemudian visi ini ditetapkan karena Nabi adalah
makhluk yang sempurna. Gitu, Mas. Masya Allah, sangat keren sekali ternyata teman-teman semua. Kalau saya boleh, ini mungkin the last question, Mbak. Pertanyaan terakhir gitu. Apa kemudian harapan Bapak dengan mahasiswa-mahasiswa atau generasi-generasi milenial yang akan masuk atau sudah berada di lingkungan ini, kemudian untuk bisa menerapkan dengan baik prophetic professional ini, Pak? Harapannya seperti apa? Saya punya harapan besar, Mas. Punya harapan besar bagi mahasiswa ataupun calon mahasiswa ke depan gitu ya. Bagaimana sifat-sifat kenabian ini bisa terimplementasikan dengan baik, karena memang ujian masa depan itu sangat besar. Ya, ujian kawan-kawan di masa yang akan datang itu lebih kuat, lebih keras. Ya, kalau mereka hanya bekalnya intelektual saja, mereka akan jatuh. Maka nanti kasus, mohon maaf, kasus bunuh diri akan banyak, kasus stres, depresi itu akan tinggi sekali. Ya, kegagalan dalam berumah tangga dan yang lain itu akan keras, itu akan banyak sekali nanti. Ya, sekarang ini sudah banyak sekali kita mendengar di berita-berita kan. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan sisi intelektual saja. Tapi ketika mereka mencoba untuk membangun emosi mereka dengan emosi-emosi positif, membangun spiritual mereka dengan nilai-nilai ibadah, zikir yang baik, ya dengan pengetahuan agama yang baik, ya, maka mereka akan mampu menahan segala tantangan yang akan datang, gitu. Jadi walaupun zaman modern tetap jalan, tapi hati kita tetap diri kita tetap harus menguatkan sisi-sisi yang tidak boleh luntur dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, segera kita bangun, kemudian mari menerapkan 4 sifat kenabian ini yang diusung oleh Universitas Muhammadiyah Metro. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast ini, telah berbagi cerita, berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua. Segera bisa diterapkan dan semoga bisa mewujudkan kultur yang diinginkan itu. Amin, ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Bapak telah hadir. Nah, teman-teman semua, tidak hanya Bapak Dr. Samson saja, teman-teman semua segera pantengin YouTube-nya Universitas Muhammadiyah Metro, karena kita akan terus mengundang orang-orang yang inspiratif dan banyak yang tentunya spektakuler gitu ya teman-teman. Dan untuk podcast kita hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.